Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Luis Wali Saputra dari Prodi Sistem Informasi kelas SI23A dengan NIM 2341 6257 2010 96. Di sini, saya akan menjelaskan presentasi dari saya untuk penilaian UAS struktur data, yang dimana isinya adalah menjelaskan tentang struktur data tree, struktur data graph, dan juga hash. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada struktur data tree. Struktur data tree adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk hierarki. Setiap node dalam tree memiliki anak-anak dan masing-masing node dapat memiliki banyak anak. Tree digunakan untuk menyimpan data yang memiliki hubungan hierarkis seperti organisasi perusahaan, file system, dan lain-lain. Nah, seperti ini teman-teman penjelasannya. Nah, kalian bisa lihat di mana abjad A ini dia merupakan bisa dibilang akar atau bisa kita sebut root yang memiliki anak-anaknya kan ada B dan C itu bisa disebut child nodes. Nah, D dan E ini itu merupakan daun atau leaf atau bisa dibilang anak-anaknya lagi. Nah, di tiap-tiap simpul pasti ada dua cabang, ada kanan dan juga kiri atau kalau misal bisa dibilang right node dan juga left node. Nah, contoh studi kasusnya yang sering ini adalah di perusahaan ya, di organisasi-organisasi, yang dimana kita bisa sebutkan kalau misal CEO itu sebagai root-nya. Dan pasti di tiap-tiap divisi itu ada subdivisinya masing-masing yang isinya nanti di bawah subdivisinya lagi ada karyawan-karyawan yang bekerja. Misalnya seperti ini. A ini kita ibaratkan seperti CEO. Nah, itu tuh merupakan root. Dan kemudian di bawah CEO ini dia adalah middle manager, ya kan? Dia merupakan shield nodes. Nah, nanti di tiap-tiap ini dia memiliki karyawan-karyawannya lagi, dah seperti itu. Atau juga seperti file-file ya, folder-folder gitu, file system. Ini merupakan folder utama yang nanti kalau kita udah klik, dia punya folder lagi. Nah, namanya subfolder. Dan nanti pas kita buka salah satu subfoldernya, dia baru ada file-filenya. Nah, file-file tersebut namanya list. Nanti di sini ada child notes dan juga folder utamanya namanya root. Seperti itu teman-teman. Dan untuk keunggulan dari struktur data ini, untuk keunggulannya merupakan efisiensi untuk pencarian ya, untuk pencarian dan juga untuk penyortiran. Juga menjadi struktur yang intuitif untuk representasi hierarkis seperti itu. Dan juga di sini kita lanjut ada struktur data graph. Graph adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk hubungan antar objek. Setiap node dalam graph dapat terhubung dengan node lain melalui edge. Edge ini seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat edge ini seperti ini. Ini adalah simpul dari A ke B. Itu ada garis, itu namanya edge. Dan untuk simpul ini nih, ini kan nanti yang garis itu namanya edge. Kalau misalnya untuk simpulnya namanya berarti vertex. Nah, graph juga digunakan untuk menyimpan data yang memiliki hubungan antar objek seperti jaringan sosial, rute perjalanan, dan lain-lain. Nah, contoh studi kasus yang sering menggunakan graph adalah jaringan sosial, ya kan? Jadi kalau misalnya di tiap akun itu kan pasti terhubung. Ada menu, ada profile, ada pencarian. Nah, bisa dilihatlah seperti gambar ketiga, dia menunjukkan hubungan antar pengguna gitu. Nah, grab juga ada beberapa jenis. Ada undirected grab, directed grab, complete grab gitu. Ini grab yang tidak terhubung, ini grab yang terhubung, di sini juga ada complete grab. Jadi semuanya benar-benar terhubung. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh lainnya juga bisa kita contohkan, misal rute transportasi, terus yang apa ya, apalagi ya, transportasi seperti bis, kereta, nah itu kan memerlukan penghubung ya. Nah, itu bisa menggunakan Grab. Nah, terus juga keunggulan dari Grab ini mampu mempresentasikan hubungan yang kompleks, ya kan? Jadi kayak gini nih.
Terus berguna untuk pemodelan jaringan dan interkoneksi. Lanjut, kita masuk ke hash. Hash adalah algoritma yang digunakan untuk mengubah data menjadi nilai unik yang disebut hash value. Hash value ini digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dengan cepat. Hash digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses seperti database dan cache, ya kan? Jadi dia tuh ada kunci-kuncinya gitu. Atau kita bisa ada penjelasan lain ya. Jadi penjelasan lainnya seperti ini. Hash tabel adalah struktur data yang mengasosiasikan key ini dengan nilai value. Nah ini, menggunakan fungsi hash untuk menghitung indeks array dari kunci. Hash table atau tabel hash adalah struktur data yang mengorganisir data ke dalam pasangan kunci nilai. Dari kunci ini, dia di hash dulu, di fungsi, disortir, mungkin masuk ke nilai. Seperti itu. Nah, hash table menggunakan fungsi hash untuk mengonversi kunci menjadi indeks dalam array, sehingga akses ke data menjadi sangat cepat. Nah, dalam hashing, key dipetakan ke dalam suatu indeks atau lokasi menggunakan hash function. Nah, menggunakan ini nih. Dan terdapat hash table yang merupakan array tempat penyimpanan indeks atau lokasi data. Nah, contoh studi kasusnya yang sering menggunakan hash adalah sistem pencarian online. Setiap kata kunci yang dicari oleh pengguna dapat dihash dan disimpan dalam database, sehingga pencarian dapat dilakukan dengan cepat. Nah, kalau kalian misalnya mau tahu contoh lain dari penggunaan hash, itu bisa apa ya? Kayak karyawan gitu. Karyawan dengan nomor ID. Itu kan di nomor ID tersebut dia ada kunci-kuncinya, ya kan? Nah, jadi nomor ID itu sebagai kunci dan informasi karyawan sebagai value-nya. Jadi ketika kita masukkan kunci, dia pasti mengeluarkan informasi berupa informasi kita yaitu merupakan value-nya gitu. Nah, keunggulan dari hash ini dia tuh membuat akses data cepat, jadi cepat dan efisiensi gitu. Sama halnya seperti cache juga. Nah, juga dengan hash ini kita mengurangi waktu pencarian dibandingkan dengan struktur data lainnya seperti array dan linked list. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini jadi kesimpulannya, struktur data tree, graph, dan hash adalah alat yang sangat penting ya dalam pemrograman dan setiap struktur data memiliki keunggulan dan kegunaan yang berbeda-beda. Dengan memahami dan mengimplementasikan struktur data ini dengan benar, developer dapat menciptakan aplikasi yang efisien dan efektif sesuai dengan keunggulan-keunggulan yang sudah kita tadi jelaskan ya teman-teman. Nah, ini merupakan referensi-referensinya yang sudah saya dapatkan. Dan juga di tiap-tiap gambar, saya lihat ada lampiran gambarnya. Ya, baik, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.